Nah, nah ya, ini dia. Udah kelihatan nggak ya? Udah kelihatan nggak, Kim? Gas aja deh, gas aja. Nah, udah Apa? kelihatan nggak? Udah. Oke, aman. Nah, jadi kan nanti kalau ya gue sih di kelas Pak Tommy itu ada BJT amplifier, fat amplifier, sama fat biasing sih. Gue kurang tahu kalau di kelas lain seperti apa, tapi harusnya kurang lebih sama lah ya. Nah, di sini kan BJT kita ngomong BJT amplifier dulu. Nah, BJT amplifier ya artinya kan BJT dipakai buat sebagai amplifier gitu kan. Nah, amplifier, mmm, banyak ya konfigurasinya kan ada yang kayak common base, ada yang emitter base, common base, common emitter, sama common collector gitu kan. Nah, terus modelingnya buat AC-nya itu gimana? Sama aja sih sebenarnya. Yang penting tuh titik acuannya jangan salah. Kalian bacanya tuh kan, ininya nih, grounding ya. Titik acuannya itu di mana? Itu sebenarnya yang pentingnya di situ kalau kita pengen bikin modeling dari AC. Biasanya kita pakai RE model ya. Nih RE model tuh yang di sebelah sini. Nah itu, ini kan, ini base-nya ya, ini base, ini kolektor, ini emitter. Nah cuman, nggak harus selalu emitter yang jadi di bawah sini tuh nggak harus selalu emitter. Kita bisa aja, di sini emitternya, di sini base-nya, di sini kolektornya. Kayak di diktat ya, kalau kayak di diktat, emitter kan dia common base ya, common base. Nah, sebenarnya intinya acuannya aja jangan sampai salah. Karena AC itu kan dia dia kan apa ya, kita kan menolkan VCC-nya ya. Ini kita nolin dulu, nolin kalau mau lakuin AC analisis. Makanya nanti dia bergabung jadi satu acuan gitu. Jadi nggak bakal ngaruh banget sebenarnya. Modelingnya tetap sama. Kalau kita mau ini kan common emitter ya, common emitter. Kalau yang didiktat itu common base. Nah, kalau di common emitter, ini, bentar, kalau di common emitter, itu biasanya ada RE, ya sebenarnya semuanya sih, ada RE. Nah, RE ini dicari dengan melakukan DC analisis. Jadi urutannya tuh kita selalu lakuin DC analisis dulu, analisis. Step-nya gimana? Pertama kita kita open kapasitornya dulu, open kapasitor. Terus, ya udah kita lakuin aja kayak 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 pada umumnya aja, BJT pada umumnya. Kita lihat, kita mau cari RE-nya kan, nanti kita perlu cari IE-nya ini. Nah, cari IE-nya gimana, ya itu kan udah di materi yang lalu ya. Cari IE-nya gimana, ya lakuin ini, kayak KVL biasa, ke sini ke sini ke sini, gitu. Habis itu ada yang ke sini, terus ada yang ke sini. Lakuin KVL biasa, itu buat nyari IE-nya. Nah, terus gimana kalau kita udah dapet RE-nya, nah RE ini anggap aja kayak kayak apa ya, kayak hambatan dalamnya gitulah. Tapi dia ini tergantung sama gain-nya nilainya. Nah, terus kita mau cari AC analisisnya. AC analisis ini kan ada impedansinya ini yang kita dapetin tuh dari RB diparalelkan dengan beta RE. Nah, biasanya karena RE ini ya sangat besar sih, biasanya itu selalu diabain. Nah, tapi nggak apa-apa, itu terserah kalian mau pakai gimana, hasilnya harusnya nggak beda jauh. Nanti AV-nya ini gain ya, ini gain. Ini input impedance. Nanti kalian bisa aproksimasi jadi gini, nah RO ini kenapa selalu dihilangin, mau di kasus manapun selalu dihilangin. Sebenarnya sih, gimana ya, RO itu tuh bukan bukan resistansi yang selalu ada, dia itu kayak nilainya itu tergantung amplifikasi yang memang terjadi juga. Karena RO itu datanya tuh biasanya diberikan oleh produsennya. Jadi RO itu suka diabaikan karena memang nilainya tuh bisa gede banget gitu. Dan kalau kita paralelkan pasti kalau kita paralelkan suatu beban, pasti dia tuh selalu ngarah ke arah yang lebih kecil kan. Jadi kalau kita RO ini misalkan mega ohm gitu, MO, mega ohm, ya itu pasti ngarahnya nih ke yang si RC yang biasanya tuh kilo ohm gitu kan. Nah, ya udah kita abaikan, nanti dapat ya ini
output impedance, ini output impedance. Nah, ini fixed bias. Terus gimana kalau misalkan yang ya bias-bias lainnya, ini voltage divider, sama kita kalau mau lakukan AC analisis, pertama kita perlu cari RE-nya dulu, ya RE-nya dapat dari IE ya, dari IE. Lalu cari IE-nya dulu buat lakuin AC analisis dari BJT. Ini buat cari RE. Nah, ya kita lakuin DC analisis, itu buat nyari RE-nya RE, IE, buat nyari IE. Nah, IE ini nanti dapat RE. RE rumusnya apa? Tadi RE itu rumusnya adalah ini, 26 milivolt per IE. Nah, sama buat voltage divider, kita cari IE-nya, udah dapet tuh kan, ceritanya udah dapet. IE ini, kalau kita pengen ubah ke AC analisis, AC model gitu, AC model, ada syarat-syaratnya juga. Syaratnya apa? Oke, syarat AC analisis. 1, selalu short kapasitor. 2, kita ground-kan sumber. Kita nolkan gitu, kita pokoknya nolkan sumbernya. Jadi VCC ini nanti jadi ya sama, makanya dia R1 sama RC-nya, dia sekarang nyentuh ke ground. Nah, jadi selalu ubah VCC menjadi ground. Nah, nanti AC modelnya ya kayak gini, kayak di sebelah sini. ZI ya cuma tinggal paralel, kita dapat nanti ya semuanya kita dapetin kayak biasa. Rumus itu nggak berubah-berubah, cuma itu aja. Kita dapetin RE-nya apa, kita dapetin, voltage ini kan nanti tegangan di sini sama tegangan di sini kan perbandingannya, kayak keluaran berapa sih gitu. Ya udah tinggal diperbandingkan aja. Lanjut, kalau ini emitter bias. Kalau emitter bias biasanya ada 2 kondisi ya, dia ada yang bypass sama unbypass, tapi biasanya harusnya dia selalu di-bypass sih harusnya. Karena pertama kalau di-bypass, itu amplifikasinya bakal jauh lebih besar dan dalam beberapa kondisi ini bakal jauh lebih baik. Terus, alasan kedua kayaknya karena susah kali hitungnya ya. Bukan susah sih, tapi resistansi itu bakal gede gitu. Ya udah, jadi intinya tuh kalau bypass tuh ada ini sih kayak gini nih, ada kapasitornya. Nah, kenapa dia bisa ngaruh? Karena gini, kalau misalkan kita kasih kapasitor di sini, pada DC analisis dia hilang nih pada DC analisis. Tapi pada saat AC analisis, justru ini kan short ya, ini short. Pada AC analisis, ini short. Nah, ini akan menghilangkan si RE ini. Akhirnya dia jadi kayak, ya udah, hilang gitu. Tapi kalau melakukan perhitungannya, ini bakal, mana ya, bakal bakal gede lah amplifikasinya. Jadi kita coba di sini aja deh, di soal yang ini. Ini soal tugas waktu itu gua sama Pak Tommy. Nah, ini kalau kita pertama kan kita lakuin DC analisis dulu ya, DC analisis. Nah, artinya kan kita ya serah sih mau lakuin KVL dulu boleh gitu kan. Ya intinya kita tahu ya IB sama dengan IC sama dengan beta IB. IC sama dengan beta IB. Terus IE sama dengan beta plus 1 IB. Nah, artinya kita perlu nyari IB-nya dulu kan. Ya udah IB, kalau kita lakuin KVL, ya biasa, paling dapatnya ya, mmm, kayak gini. Berarti kan VCC, tambahkan VCC, nih. Terus apalagi? Minus dong. Nah, minus VCE, minus VCC, terus, ada IB, terus RB, terus tambah VBE,
terus tambah IE, RE sama dengan 0, gini kan. Nah, karena kita pengen IB-nya, kita keluarin aja IB-nya sama dengan, ya VCC min VBE. Nah, ini kan IE bisa kita substitusi dari sini ya. Ya udah kita keluarin, nanti hasilnya jadi apa, RB, plus beta plus 1 RE. Nah, ini. Nah ini, kan nanti kalau kita masukin jadi berapa ya? Jadi 20 kurang 0,7, RB-nya 470 kilo ohm, tambah betanya 120 plus 1 kali RE. RE-nya 0,56 kilo ohm. Nah, gua sebenarnya nggak saranin ya kalian selalu lakuin aproksimasi-aproksimasi. Kayak misalkan beta plus 1, ini lu jadiin beta gitu kan. Gua nggak saranin, karena hasilnya bakal, apa ya, lompat gitu hasilnya. Jadi ya udah gini aja, jangan kebanyakan aproksimasi, nanti error-nya terlalu gede. Nah, ini hasilnya kira-kira 35, berapa ya, 9 lah ya, segini. Nah, IE, karena kita kan butuh IE-nya ya, ya udah IE sama dengan, ya udah 121 kali 35,9 mikroampere, sama dengan 4,34 miliampere, ya segitulah kira-kira. Nah ini dimasukin, RE sama dengan 26 milivolt per 4,34 miliampere. Coret, dapet kira-kira 5,99 ohm. Nah, dari sini kan kita lakuin AC analisis. Sangat disarankan sangat disarankan untuk menggambar sebuah model. Tapi karena gue di komputer, gue tinggal SS aja. Nah, set, ini. Nah, tapi, ada tapinya. Kan, gimana ya, gue kan sekarang lagi kasusnya di sini tuh pengen pengen membuktikan bypass dan unbypass ya. Nah, sekarang kita hitung nggak di-bypass, kita hitung yang nggak di-bypass dulu deh. Nah, sekarang kalau nggak di-bypass, kita bisa hitung, apa ya, ini kan ZB itu ininya ya, nih ZB itu ini. Jadi ZB sama dengan, mmm, beta ini aproksimasi juga, tapi yang satu ini nggak apa-apa sih. 120 dikali 5,99 tambah 560, wits, tambah 520, 5,99 tambah RE-nya tadi 0,56 kilo ohm. Ini hasilnya, wah 67 ya, 9 ohm, 9 ohm. Nah, kalau udah gini, ya udah kita tinggal paralelin aja, RB paralel ZB sama dengan, 67,9 kilo ohm, iya nggak sih? Iya iya, kilo ohm. RB RB itu berapa ya tadi? RB itu 470 kilo ohm. Ya udah 470 kilo ohm kali 67,9 kilo ohm per 470 kilo tambah 67,9 kilo. Nah ini, ya paling hasilnya condong ke arah yang lebih kecil kan, ya 593,4 ohm. Nah, dari sini kita dapat kan input impedance, entar, jelek banget sih. Nah, ini 59,34 kilo ohm. Nah, ini input impedance. Sekarang gimana kalau kita mau cari output impedance-nya, ya RC aja kan gampang. Sebenarnya RC gitu. Ini sama dengan 2,2 kilo ohm. Nah, kalau misalkan sekarang, RO-nya kan kita abain ya, RO-nya. Kita giniin aja sekarang. AV sama dengan V0 per VI.
Nah, tadi lihat rumusnya, AV itu adalah ini, min RC per RE. Ya bisalah pakai RE plus RE kecil tambah RE besar tuh lebih masuk akal sih. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi rumus umumnya tuh kalau dari ini nih, nggak ada ya? Iya, gue lupa. Harusnya ada yang nggak ada ya? Ya udahlah, gue tulis aja di sini. Ini beta RC per ZB. Oh, jangan lupa minusnya. Nah, ini bakal bikin jadi beta RC per beta RE plus RE. Coret-coret, minus jangan lupa. Nah, ini hasilnya kira-kira ya berapa? RC per RE plus RE sama dengan RC berapa ya? RC-nya bentar, RC berapa? 2,2 ya tadi ya? Ya, 2,2. Di sini 2,2 kilo ohm per RE-nya itu 560 plus RE kecilnya adalah berapa tadi? 5,99. 5,99. Nah, ini hasilnya bentar kalkulator dulu. 2.000 bagi 60 plus 5,99. Nah, ya ini hasilnya kira-kira lah 3,886. Minus, jangan lupa minus 3,886. Ini gain ya. Kalau nggak di bypass. Nah, gimana Sang kalau di bypass? Sebenarnya kalau di bypass perhitungannya berubah hanya di AC analisisnya. Maksudnya gimana? Kan di sini ya, kan kita dapat RE ini. Ini kan karena DC analisis. DC kalau DC kapasitornya dia tuh, mmm, apa ya, open open. Jadi kayak yang ya udah nggak ada arus yang masuk situ. Tapi gimana sekarang kalau misalkan RE-nya kita bypass gitu, kita bypass. Sekarang kita bypass sekarang kita bypass. Nah, kalau kita bypass, kita lihat nih, yang pertama kan ZB ya. Di mana aja itu kan, ada ZB sama dengan kan awalnya beta RE plus RE. Nah, karena bypass, RE-nya yang gede ini hilang jadi 0. Jadi RE-nya 0, sama dengan 0. Karena kapasitor short, short. Nah, jadinya beta RE gitu. Jadi nanti pas kita ngitung ZI-nya, itu ya RB beta RE, ini. Nah, ini hasilnya kira-kira berapa ya? Pas 70 kan ya, pas 70 kilo kali berapa? 120, 120 kan? 120 kali 5,99 itu 718,14. Ya 718,8 per 70 kali 718,8 tambah. Nah, ini pasti hasilnya ya 7 sekian lah, 7 sekian gitu, 7 sekian. Nah, terus yang paling gede itu sebenarnya ada di AV-nya sekarang. Nah, AV-nya kan kita tahu ya, dia RC per bentar, beta RC ZB minus ZB. Nah, ZB kan ini ya, minus beta RC per beta RE sekarang, RE kecil, RE kecil, RE kecil. Coret-coret, nah sekarang minus RC per RE. RC berapa? 2,2 K per 5,99. Nah, ini hasilnya waduh bisa sampai berapa ya? 2.000 bagi 5,99, 367. 167. Tuh gain amplification-nya itu bisa sampai 300 kalinya gitu, minus 367,9 0,27. Nah, itu. Oh ya, gain ini nggak ada satuan ya, jadi udah biarin aja kayak gitu.
Nah, itu kalau kita pakai emitter bias. Kalau pakai bypass gitu kan. Nah, terus yang kalau kita bahas diktat, kita lihat soal di diktat sebentar. Kalau di diktat tuh kayak begini, ini. Jadi ini soal dari diktat. Nah, ini kan pakai common base ya, tapi bentar, mmm, gua kurang suka ya sebenarnya sama modelnya. Modelnya pakai H, lebih enak pakai RE sih sebenarnya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, opsional itu. Jadi kalau kita ngerjain pakai yang sebenarnya di diktat sih nggak salah juga. Kalau kita pakai RE model, nanti hasilnya jadi kayak gini, mmm, kalau pakai RE model, kayak gini, terus ini, eee, ini, terus sini, ke bawah. Bener bener. Ini gini, terus nah gini. Ini RC, ini beta IB ya? Apa enggak? Ya ini RE-nya, ini 1,2 kilo gitu. Nah, kalau udah kayak gini tuh, sebenarnya sih pertama-tama kita ya dasi analisis dulu, basic analisis. Eh, basic analisis. Nah ini ya bakal ya udah kita IE langsung ajalah. Kan ini kan base-nya di short ya. Nah ini bakal IE sama dengan, mmm, apa ya, VEE ya? Iya kan ada baterainya. Ya artinya kan nanti minus sama si diodanya. Kita bagi sama RE. Nah ini hasilnya kira-kira berapa ya, kan 12 kurang PBE, PBE 0,7 per, RE 2,7 kilo ohm. Ini hasilnya berapa? 12 kurang 0,7 di 2.700. Ya 4,18 miliampere. Ya udah kita dapat nanti ya dapat RE-nya paling. Nah kalau kita dapat RE-nya, mmm, dapat RE-nya ini 26 milivolt per I per 4,18. Coret-coret 26,18, 26 bagi 4,18. Ya 6,22. Nah, dari sini kalau kita hitung ZI-nya sama dengan RE sama ini kan. Nah, common base, oh iya bener. Bentar. Oh iya bener ya. Tapi tipe P ya dia ya? Hmm, nggak apa lah. Nah, kan emitternya di sebelah kiri ya. Artinya ini kan pakai 1,2K, 1,2K, 1,2K kali RE-nya 6,22, 1,2K plus 6,22. Wah, ini mah kecil banget. Ini jadi berapa? 1.200 kali 6,22.
bagi 1.200 tambah 6,22. 6,18 kayaknya. Harusnya segituan deh. Tapi agak beda ya kalau sama yang di diktat. Sebenarnya gue kurang familiar ya sama model yang satu pakai HIB ini. Oh salah, salah. Harusnya bukan 12 ini, harusnya 4. Nah, ini. Jadi ini bukan 4,18. Ini salah. Salah. 4 kurang 0,7, 3,3 bagi 2.700 kali 1.000. 1,2. 2 miliampere, terus 26 bagi 1,22, 1,22, ini jadi 21,3. Nah, ini dikali 21,3 bagi 21,3. Ini hasilnya jadi berapa ya? 3 bagi 1.200 tambah 21. Kom 20, Mas. Iya, gue salah lagi, bego. Bukan 2,7, bentar. Salah. Bukan 2,7. Baru nyadar. Dari tadi gue malah ngitung yang kolektor bunyi. Nah, tadi berapa? 1,2 ya? 1,2 Kak. Iya, 1,2. Nah, ini harusnya, aduh ya, ulang lagi. 7 bagi 1,2. 1.200. Nah, ini 2,75. 2,75. 6 bagi 2,75. Ulang. Ini berapa? 9,45. Sekian. 9,45 per 9,45. Jadinya berapa? Ya paling condong ke arah 9 lah intinya. 9,45 bagi 1.200 tambah 9,45. 9,37. Ya mirip-mirip lah sama di diklat. Nah, kalau di Z0, sorry, ini harusnya ada pembagi. Ini AC analisis. Nah, kalau Z0-nya, ini artinya kan apa? Z0-nya itu kan 2,7 kilo ohm ya. Z0-nya ya udah 2,7 kilo ohm. Gitu kan? Gitu. Nah, ini kan 2,7 kilo ohm, kita bisa cari gain-nya. Gain-nya kita cari dengan RC V ya, RC per RE. Gini aja. Nah, berapa ini? 5 kilo ohm. Kok 5 kilo ohm sih? RC berapa dah? RC itu 2,7 kilo ohm. Kilo ohm per RE yang kecil berapa tadi? 9,45. Berapa? 2.700. 700 bagi 9,45. 285,71. Seginian lah. Terus ada apa? Bentar, mana soalnya? Ada amplifikasi, apa ini, amplifikasi arus kah? Ini ada AI. Kalau AI, bentar, AI ini gue baru pertama kali dengar sebenarnya. AI harusnya tahu di soal nggak sih? Coba bentar. Ternyata gitu tuh. Ternyata ini AI-nya.
cuman ini doang. Jadi AI itu ternyata yang minus HFB ini sebenarnya minus 0,992. 992 ya? Ya benar. Ya udah, AI-nya sama dengan 992. Ini sama dengan alfa-nya juga. Tergantung sih sebenarnya di soal juga bisa bisa apa ya, bisa berupa alfa ya. Oh, gue tuh taunya alfa gitu di sini nih. Ada tulisannya alfa sama dengan berapa gitu di sini. Nah, sekarang kita disuruh cari beta gitu kan, beta. Beta sama dengan ya udah, beta adalah kan gini ya, alfa per 1. Atau kebalik ya? Ya, gitulah. 92 per ya 0,992 plus 1. Eh, salah. Bukan. Harusnya beta sama dengan alfa per alfa 1 min alfa. Nah, ini lebih benar. 0,992 per 1 min 0,992. Nah, ini kan hasilnya berapa? 0,992 kurang bagi 1 kurang 0,992. 124. Nah, ini betanya. Beta, ini AI, ini AV, ini Z0. Kita lanjut, kita butuh apa? RE, RO. RE sama RO. Ya udah sih, RE sama RO mah. Ini kan, ini RE udah dapet di sini. RO, kayaknya RO itu hubungannya sama ini kali ya. Ini. Ini kan A per V ya. A per V, 1 mu. Oh, ya. HOB. Oke. Jadi mau nyari RO, itu 1 per HOB. Nah, balik lagi nih sebenarnya kan data harusnya tuh ada diberikan produsen sebenarnya sih ini sih, bukan sesuatu yang dihitung harusnya. Itu mega ohm. Dah gitu deh. Cuma pakai H ya? Gue biasa pakai RE sih. Lanjut, RE, FET. Nah, FET datang, kalau yang kita pelajarin kan cuma ada 3 ya. Kalau nggak JFET, depletion type MOSFET, sama enhancement type MOSFET. Rumusnya yang paling dasar cuman ada 3 ini, nggak, lebih tepatnya cuma ada 2 sih. Ya ini. Jadi kalau buat JFET ini JFET, ini D MOSFET, ini E MOSFET. Nah, perbedaannya ya udah JFET itu dia nggak bisa nembus positif. Tapi kalau D MOSFET bisa. Kenapa bisa? Ya kita nggak usah bahas di sini karena udah di luar scope pembicaraan. Terus MOSFET ini selalu di region positif. Kalau yang N channel, oke. Gue selalu ngomongin nih kita selalu ngomongin N channel. Karena kayaknya yang P itu nggak bakal kepake banget sih sebenarnya. Karena kecepatan switching-nya lah, carrier-nya lah, bla 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 dan bla bla bla. Nah, tentunya FET itu sendiri juga ada biasing. Biasing-nya gimana? Sederhana sekali. Kalau buat JFET yang paling sering dibahas, ini kayak gini doang. VGS ini sama minus VGG, ya minus gitu. Ini VDS, VDD minus IDRD. Ya udah ini cuma KVL biasa, nggak usah terlalu diperhatiin. Nggak usah terlalu nggak usah terlalu diingetin sih, cuman KVL biasa doang sebenarnya. Nah, yang paling harus diingat adalah rumus ini, rumus Shortley atau apa ya namanya, gue lupa baca gimana. Ini yang harus diingat, jangan sampai lupa. Karena ini bakal kepake banget secara desain maupun secara teori. Bakal dipakai setiap saat. Nah, ini buat ya berbagai macam bias, silakan dibaca sendiri nanti. Ini gue juga udah berikan suatu
tambahan kecil buat kalau yang malas buka buku. Tapi intinya adalah setiap biasing yang perlu kalian tahu itu cukup VG-nya aja. Sebenarnya VGS, cari VGS, ya pokoknya cari VGS-nya gitu aja dah. Cari ininya nih, VGS sama dengan biasanya, VG sama dengan apa gitu, VG sama dengan apa. Kita mau cari persamaan-persamaan yang menandakan suatu persamaan linear. Karena kan nilai VGS itu sebenarnya nggak patok di satu titik. Dia tergantung sama arus yang masuk dan biasing yang dilakukan buat menentukan titik operasi kerjanya. Nah, ini buat yang MOSFET R2 ya ini sebenarnya ya serah sih kalian mau apa aja sih soalnya banyak sih biasing-biasing itu, gua nggak bakal mention semuanya karena nggak bakal cukup juga waktunya. Nah, ini kalau kita pakai MOSFET, di sini ya ini rumus turunannya, tapi di MOSFET ini paling penting ini. Ini paling penting jangan sampai lupa, nggak boleh lupa. Wajib sifatnya itu nggak boleh dilupakan. Nah, rumus-rumusnya tadi, ini kan kuadrat ya, ini rumus persamaan kuadrat semua sebenarnya. Yang satu ini kan persamaan kuadrat, ini persamaan kuadrat, ini persamaan kuadrat, persamaan kuadrat. Ini juga sama, persamaan kuadrat. Nah, jadi maksudnya gimana? Kalau kita ada persamaan kuadrat, pasti ada solusi yang bisa kita dapatkan di situ. Makanya ada 2 approach, yaitu graphically dan mathematically. Kalau graphically, ya udah kita kerjakan saja. Jadi, kita lihat ini kan JFET ya. JFET itu pada dasarnya karena ini biasing-nya kan ini self bias ya. Self bias VG-nya sama dengan minus ID RS ya. Kenapa bisa minus ID RS? Mungkin ini pertanyaan yang kalau misalkan orang pertama kali lihat kan bingung ya, mana sumber tegangannya di sini? Nggak ada kan. Nah, perlu diingat kalau JFET ini kan dalam kondisi mati sekalipun, dia justru arusnya paling maksimal. Kalau tadi kita lihat di sini kan, nih di sini, lihat tuh, dia IDSS-nya itu justru paling tinggi itu ketika nggak ada tegangan sama sekali. Makanya, sebenarnya walaupun nggak ada baterai di sini nggak ada baterai, dia tuh udah kebuka. Dia tuh kalau bahasanya itu normally open lah gitu. Makanya minus IDRS. Jadi dia tergantung sama tegangan di sini. Kan di sini 0 ya. Di sini ada tegangan nih positif. Nah, 0 sama positif minus, pasti kan minus tuh. Tuh. Nah, itu sekedar tahu aja sih sebenarnya. Nah, minus IDRS kita lihat ID-nya kan kita nggak tahu ya ID-nya berapa. Tapi kita tahu ya ininya berapa, 1 kilo ohm. Ya udah, ini rumus apa? Ini ada persamaan linear kita. Nah, sekarang, dari rumus ini, kita nggak bakal bisa dapet apa-apa sebenarnya, karena ini kan kayak nebak-nebak idenya tuh di mana gitu kan idenya. Ya udah kita skip ini dulu, tapi kita harus cari ini, ID sama dengan IDSS kali 1 kurang VGS per apa ini, eee, VGS per apa ya, VP ya? VP, iya bener VP. Jangan ya? Iya bener VGS per VP. Nah ini sama dengan IDSS. Nah ini kan berapa IDSS itu berapa tadi? 8 miliampere ya? 8 miliampere kali 1 min VGS per VP. VP berapa? Minus 6 volt kuadrat. Nah, sebenarnya ini VGS ya? Ini VGS. Ini bisa kalian masukin sini aja, dan kalian akan dapat persamaan kuadrat. Bisa kayak gitu? Bisa banget. Itu yang kita sebut sama mathematical approach. Jadi kalau kita substitusi, kalau kita subs VGS ke sini, itu mathematical approach.
Nah, kenapa itu mathematical approach? Maksudnya gini, eee, karena kan kita ada ada 2 persamaan yang kita masukin jadi satu persamaan. Nah, apa yang bakal kalian dapat, kan jadi satu variabel ya semua. Nah, itu bakal ada root-nya, bakal ada akar-akarnya. Nanti jadi ujung-ujungnya itu bakal ID sama dengan dan ID 2 ini ID 1 sama dengan, gitu. Nah, value-nya tuh kalian lihat aja, di mana enaknya, yang paling enak tuh di mana idenya. Maksudnya paling paling viable tuh di mana sih? Lihat nih, IDSS kan mentok di 8 gitu misalkan. Jadi di 8 miliampere. Kalau misalkan idenya tiba-tiba ada yang sampai 10, itu kan nggak mungkin kan? Nah, itu nggak mungkin. Nah, makanya dia ada batas maksimum misalnya nanti dapatnya ada yang di 2 gitu. Nah, artinya Q point-nya ada di sini gitu. Itu kalau kalian pakai pakai mathematical approach, tapi gue lebih prefer pakai graphical approach karena pertama itu gampang, kedua lu nggak usah banyak ngira-ngira, kedua lu nggak usah banyak, apa ya, nggak usah banyak mikir lah, jadi langsung bikin aja. Kan pasti kan grafiknya eksponensial gitulah ya, gini set gitu. Nah, ya ini mah ngasal aja sih gua. Tapi VGS yang ini kan persamaan linear ya, persamaan linear. Jadi pasti nanti kira-kira kayak gini, gini, terus kayak tarik gitu ke sini, set. Nah inilah Q point kita, sorry jelek, gini. Nah inilah Q point kita, ini Q point. Titik, eee, titik perpotongannya kita, GS ini minus VP, ini ID, SS, sorry VP. Nah, nanti Q point-nya dapet nih. Nah, sebenarnya ini udah pernah dikerjain juga sih sebenarnya sama Pak Tommy. Nah, nanti dapat Q point sebenarnya 2,6 miliampere itu, ID-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini, kalau kita dapat ID-nya berapa, sebenarnya kalau mathematical approach nanti ada 2 di sini, satu 2,6, satunya berapa ya waktu itu ya? Kayaknya 10-an deh, lupa. Pokoknya ada 2 nanti hasilnya. Nah, dari sini kita bisa dapat VGS, ini kan apa tadi, minus ID RS kan. Nah, VGS Q-nya, VGS Q minus 2,6 miliampere kali RS-nya berapa? RS-nya adalah, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, sama dengan minus 2,6 volt. Ini VGS Q-nya, gitu. Terus VDS-nya berapa? Drain source. Nah, ini kalau, sudah tahu aja ya, VDS sebenarnya kalau dalam desain sebenarnya kita pengen bikin VDS-nya itu sekecil mungkin kali ya ngomongnya. Karena ini sebenarnya termasuk VDS ini termasuk, eee, voltage drop juga sebenarnya. Ini VDS-nya termasuk voltage drop. Jadi kan kalau misalkan ini kan apa, VDD minus ID RS plus RD. Ini berapa? Ini 20 kurang berapa tadi? Ini 26 miliampere ya. RS tadi berapa? 1 kilo ohm. Tadi drain-nya itu berapa sih? 3,3. Oke, 3,3 kilo ohm. Nah, ini, berapa ya? 26 sih 2,6. Ya 8,82 lah. Nah, ini sebenarnya termasuk tegangan drop sih di VDS-nya. Lalu, ya udah kita sudah selesai kan. Kita dapat tegangan kerjanya, ya VS, VG, VD mah ini mah paling cari ya VD misalnya VD gitu. VD kan cuman apa ya, VDD tambah VS, VDD, cok, VDS plus VS. Ya udah, ini berapa? Mmm, berapa ya ini? 8,82 plus 2,6 dengan 11,42 volt, tuh. Jadi kalau kalian diminta VD, ya artinya kan titik titik D di sini kan, titik D sampai sini plus ini VD. VS, ya udah dari sini plus minus.
ini VS. VG, ya dari sini ke sini. Ini VG, gitu. Gampang kan? Ya gampang lah, kenapa enggak. Kalau VG langsung 0 kan ini nggak ada tegangan. Ini VG langsung 0 di sini. VG langsung 0. Dah. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita, yang ini, satu ini. Yang satu ini adalah sebuah voltage divider dari sebuah MOSFET. MOSFET dari ini tuh, kalau kita mau cari ya, ingat ini voltage divider kan ya. Jadi kita harus voltage divider dulu. R2 per R1 plus R2 kali VDD. Nah, R2 berapa? 18 per 22 plus 18. Berapa ini? 40. Ini hasilnya 18 volt. Nah, VG, ini kan VG ya. Ini ingat ingat ini baru VG, kan nanti kalau kita ubah kan jadi kayak Thevenin sini, terus ada file sini. Nah, ini VG-nya ini. Nah, itu, perlu dicatat ya, ini VG bukan VGS. VGS-nya itu tentunya setelah kita kapelin. Jadi nanti VG minus ID RS. Sini ada tegangan ya. Nah, ini kan termasuk closed loop ya di sini. Nah, jadi kita bisa lakuin I18 kurang ID kali RS, coba 0,82 kilo ohm, gitu. Nah, ini lagi-lagi adalah sebuah persamaan. Ya, ini persamaan linear. Persamaan. Nah, ini suatu persamaan. Selanjutnya, karena kita udah dapat nih ya, VGS ini kita kan pengen bikin suatu, apa ya, garis perpotongan ya. Jadi kita selalu misalin kalau misalnya VGS 0 gitu, V sama dengan 0, maka ID sama dengan berapa? 18 bagi 0,82 kilo. Berapa ini? Waduh 1,95 miliampere. Nah, gimana kalau sekarang ID 0? Udah langsung aja kan, VGS sama dengan 18 volt, gitu. Jadi kita, bisa gambarin seperti ini. Nah, ingat ini MOSFET, dia selalu gambar di sumbu positif. Kalau kalian dapetnya di sumber negatif, ya siap-siap aja kalian salah. 18, ini 18, ini ID dalam miliampere 21,95. Nah, terbentuklah suatu garis di sini, nggak lurus ya bodo amat lah. Terus, informasi apa yang dapat di sini? Ya belum belum. Kita lihat ya rumusnya, ini ada VGSTH, ada ID on. Nah ini dimana kita aplikasikan rumus yang tadi barusan, K kali VGS tambah kok VGS? K sama dengan, ID K sama dengan berapa sih? Nah ini dia, K VGS min VT, iya betul sekali, VGS min VT. VGS min VT kali kuadrat. Nah, K-nya ini apa? K-nya adalah sama dengan ID on per VGS on min VT kuadrat. ID on-nya berapa? VGS on-nya berapa? Lihat nih, ID on 3 mili, ini 10. Oke, jadi 3 miliampere, 3 miliampere per ini 10 kurang VT-nya berapa tadi VT-nya? VT-nya 5. Oke, 5. Ini langsung aja lah. Ini 25. Ya udah, ya inilah kira-kira K-nya. K-nya kalau kita hitung ini jadi 0,12 mili mili apa ya, V kuadrat lah gini. Nah ini bakal kita pakai buat hitung persamaan ini, VGS min 5 kuadrat. Nah ini jadi kurva kan. Nah ini kurva ini kita masukin ke sini. Ini kurva. Persamaan kuadrat kan. Nah tapi lagi-lagi ini bisa diselesaikan secara matematik. VGS-nya bisa yang ini di sini, ini di ini. Ini bisa lu masukin ke persamaan yang dalam sini. Sini. Bisa bisa banget. Nanti
ya jadinya penurunan kuadrat, tapi gua nggak terlalu suka karena lama, pertama itu sangat lama. Jadi kita kira-kira aja dengan menggambar grafik, selama nggak terlalu offset-nya gede ya. Jadi ingat selalu bawa penggaris, ini titipan dari Pak Tommy juga, bawa penggaris, jangan lupa. Nah di sini ya berapa ya ini? Ini 12,5 lah, 0,5 di sininya adalah 6,7. Iya nggak sih? Bener, ini 6,7, ya benar, oke. Udah kita dapat IDQ, 6,7 miliampere dan VGSQ sama 12,5 volt. Gitu deh. Terus kita hitung VDS-nya. Kita ngitung tegangan yang ada di antara drain dan source. Ya VDD minus ID kali RS plus RD. VDD-nya 40, kurang ID-nya, ID berapa? 6,7 kali 10 pangkat min 3, RS-nya adalah tadi berapa ya ampun? 0,82 sama 3, oke. Ini 3,82 kilo. Nah di sini kira-kira 14 lah. Cepet, 14,4 volt. Nah dah, gitu deh. Jadi kita bisa approach ya dari kuadrat, ini kan kalau kita pengen bentuk, mathematically approach. Nah ini idenya kita subs VGS yang tadi. Nih VGS yang tadi, ini kan 18 kurang ID 0,82. 18 kurang ID 0,82 kilo. 0,82 kilo kurang 5. Kurang 5 kuadrat. Nah, udah ini. Silakan kalian kerjakan. Ini cari akar-akarnya. Cari akar-akarnya. Gitu. Dan akar-akarnya ambil yang paling masuk akal ya. Maksudnya kayak ambil paling masuk akal. Misalnya syarat masuk akal tuh ini e-MOSFET. Oke, e-MOSFET and channel. Ya udah kita cari yang misalkan kita dapat suatu ide ketika kita substitusi idenya bersama VGS, itu VGS-nya itu lebih dari V threshold. VGS harus lebih dari VTH. Ya, itu harus. Satu. Terus idenya kayaknya jangan minus sih. Kayaknya nggak mungkin minus juga harusnya. Karena kalau minus, kacau. Nah, jadi ya udah ambil yang paling masuk akal aja. Hasilnya pokoknya ambil yang paling masuk akal aja. Salah satunya ya, salah satu. Cari akar-akar yang paling masuk akal. Yang paling masuk akal. Nah, udah gitu deh. Baik, kita bergerak ke selanjutnya. Amplifier. Amplifier sangat sederhana seperti BJT, sama sekali. Ya modelnya beda sih. Kita sekarang pakai GM namanya, GM. Nah, kita lakukan DC analisis cuma buat nyari VGS-nya doang, oke? Nggak ada yang lain, kita selalu cari VGS-nya doang. Jadi nilai GM ini sebenarnya tergantung GM itu tergantung sama biasing kita. Jadi kalau kalian apalagi kayak waktu itu sama Pak Alif ya kalian tuh ya, kalau sama Pak Alif disuruh desain gitu kan. Nah kalau kalian disuruh desain, ya udah amplifikasi faktornya itu silakan diatur berdasarkan biasing-nya. Nah, ya ini konfigurasi banyak, silakan ya pakai apa aja lah serah. Tapi gua nggak bakal bahas banyak sih kalau tentang amplifier karena ini, nggak terlalu susah kali ya ngomongnya ya. Karena dia sama aja, ini balik lagi ya, nih. Jangan lupa ini bypass, ini bypass, ini bypass. Lihat semuanya satu acuan. Kalau dalam AC analisis, jelek amat sih. AC analisis selalu VDD di nolkan.
lalu kapasitor di short. Tuh, oke. Jangan lupa. Nah, ini modelnya. Ini model dari JFET. Kayaknya kalau yang MOSFET nggak pernah dibahas deh kayaknya. Gua gua kelas gue sih belum ya kalau MOSFET. Jadi gua nggak terlalu familiar juga sih. Tergantung biasing-nya, ya semuanya sama aja sih, sisanya kayak si BJT. Jadi ya kira-kira gitu. Ini rumus utamanya, jangan sampai lupa. Tapi ini khusus JFET ya, jangan sampai kalian terapin ke ini khusus JFET. Ya, jangan sekali-sekali diterapin ke si hmm, gua nggak tahu ya kalau deflation MOSFET tuh bisa atau enggak ya, tapi setahu gue strukturnya agak beda juga sih. Oh ya, sama satu lagi, ini penilaian kayaknya termasuk kali ya buat Pak Tommy, gue nggak tahu ya. Tapi ini simbol-simbolnya jangan sampai lupa ya simbolnya. Kalau JFET cuman kayak gini doang. Kalau D MOSFET hampir mirip sama sama MOSFET, tapi bedanya tuh dia nah gini, oke. Ini E, ini D, ini J. Ini penilaian, ini kayaknya masuk penilaian juga deh. Tapi waktu itu dia pernah bilang tipis-tipis gitu soal jangan lupa simbolnya. Jadi jangan lupa ya simbolnya. Terus kalau bisa dikasih bulatan di sini ya, kasih bulatan. Bulatan, bulatan, bulatan. Terus namain pinnya juga. DSG, DSG, DSG. Jangan lupa, nggak boleh lupa. Nah, fat amplifier satu acuan, lihat masih satu acuan kan? Ya udah, tinggal RD yang awalnya tadi di atas, sekarang di bawah, sama aja. Kapasitornya hilang semuanya, tinggal masukin rumus ceplok-ceplok. Udah deh, begitu. Ya kira-kira sih kayaknya untuk materi awal sampai sini doang ya kayaknya sih. Fat amplifier gua nggak tahu ya kalau yang MOSFET tuh bakal dimasukin atau enggak sama si Bapak, atau di kelas lain ada atau enggak. Udah sih itu aja sih dari gua. Ada yang mau nanya? 1, 2, 3, nggak ada. Oke, kalau gitu gua tutup. Sekian terima kasih semuanya sudah menonton. Yang lain kemana, Cok? Mana gua Ini tahu, Cok. emang dari tadi segini? Serius? Serius, Cok. Anjir. Kan pada Tadi sibuk komnum. Oh iya, dikasih biasa kayak kan. ituannya. Apa tadi? Apa? Yang lu cerita-ceritaan tadi. Oh iya, nanti gue share. Oke, thank you. Shit, jauh udah mid, Cok. Kok ada Fadli, Cok? Baru datang anjing. Kok kalau gitu gua kan ini rajin asisnya enggak ya enggak. Wah, gila, Cok. Terus selalu datang, Bro. Bohong, baru join itu mah. Lu di Cordoba. Iya. Ngapain Sismen ini? gua. Oh, sismen iya. Udah, gua turun, Cak. off dulu ya. Terima kasih Iya. semua. Thank you, Gitu, Damian. Dan. Thank you, Damian. Berarti udah ada recordnya nih? Udah. Yay.